warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga Islam, Bapak Ahmad Harisul Miftah MSI, dan saya banggakan teman-teman kelas HKIC. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah kasus, yaitu kasus peran ganda istri dalam kehidupan masyarakat dan selebritis. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Asep Nur Paujan, yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas Anggit Prayoga. Terima kasih kepada moderator. Terletak di Kabupaten Serang, hidup satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua orang anak yang masih bersekolah. Keluarga tersebut hidup dalam keterbatasan ekonomi, sehingga mendorong sang istri untuk turut bekerja untuk bisa menafkahi keluarganya. Mirisnya, ternyata sang suami karena PHK sejak 4 bulan lalu dan sampai kini tidak bekerja atau menganggur. Kerjanya hanya keluyuran dan malah menghamburkan uang untuk hal-hal negatif. Si istri mau tidak mau harus membanting tulang demi kedua buah hatinya yang masih bersekolah. Setiap hari, si istri bekerja menjadi buruh cuci gosok di sekitaran tempat tinggalnya untuk bisa melanjutkan hidup. Di sisi lain, suami pun tidak ada kontribusi untuk menjaga anak-anaknya di rumah. Kadangkala si istri harus membawa anaknya yang paling kecil pada saat bekerja. Namun jika pada hari libur sekolah, maka sang kakak yang masih SD yang menjaga adiknya di rumah. Hal tersebut membuat si istri terawat sangat kewalahan dan menjadi lelah karena menjalani peran ganda sebagai ibu dan pencari nafkah. Solusinya harus lebih mengkomunikasikan terkait pembagian tugas dalam rumah tangga dan harus saling mendukung dan memberi pengertian satu sama lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kasus selebritis yang memiliki peran ganda istri kita ambil dari kasus pernikahannya Dewi Persik bersama Angga Wijaya. Angga Wijaya pernah dianggap sebagai laki-laki pengangguran yang hanya numpang hidup pada Dewi Persik. Keduanya pun sempat bertengkar masalah nafkah, dan kini keduanya sudah berpisah pada pertengahan 2022 yang lalu. Setelah resmi bercerai, Dewi Persik mulai membuka akar masalah rumah tangganya, yaitu dengan Angga Wijaya, sampai memicu perceraian. Dewi Persik menegaskan selama 5 tahun menikah, masalah yang muncul dengan Angga Wijaya adalah diduga masalah uang. Sebenarnya udah dari dulu masalah keuangan ini, diduga sudah dari dulu. Jadi kami udah berantem masalah keuangan terus, kata Dewi Persik ketika ditemui di kawasan Mampang, Jakarta. Bukan masalah aku yang tidak bersyukur, dapat dia, tapi uang selalu hilang mulu, sambungnya. Bahkan diakui wanita berusia 76 tahun itu, uangnya diduga sering diambil oleh Angga Wijaya selama 5 tahun pernikahan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi berikutnya yaitu kasus peran ganda pada istri yang akan dibawakan oleh Syifa Agustin, Anis Nurul Hikmah, Hafiji Arosoma Permana. Saya persilahkan. Kamu nih ya, kerjaannya tiap hari menjadi terus. Lihat dong, anak-anak kamu belum dikasih makan, bukan cari kerjaan. Jadi istri marah-marah doang. Saya juga udah berusaha cari kerjaan. Ya udah, ayolah kita ke konseling. Ya udah. Ibu, Bapak. Selamat siang Ibu, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya ingin berkonsultasi terkait masalah rumah tangga. Oh ya, sebelumnya saya mau mendata dulu ya identitas Ibu dan Bapak. Namanya siapa itu? Anis. Bapaknya siapa? Habibie. Alamatnya di mana?
dari sekarang. Ya, baik Ibu, Bapak sebelumnya sih ingin bertanya, Bapak dan Ibu ini ada permasalahan apa ya? Ya, jadi 4 bulan yang lalu suami saya terkena PHK dari pekerjaannya. Dan saya sekarang memang harus menghidupi 2 orang anak kami dan suami saya. Tapi saya merasa tertekan, saya merasa capek ketika saya harus bekerja dan harus mengurus rumah tangga kami. Tapi suami saya hanya bersantai-santai di rumah, hanya bermain game, tidak mau mencari pekerjaan yang baru. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Bapak ya. Bapak ini sebelumnya sudah berusaha belum untuk mencari pekerjaan? Jadi saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin sih Bu. Cuman gimana ya, susah nyari kerja. Uang udah habis Bu. Bertanya lagi nih, Bapak mau di rumah ini membantu nggak pekerjaan Ibu? Enggak sih Bu, saya berleha-leha terus gitu Bu. Apa ya, gimana lagi Bu, saya bingung harus cari kerja kemana lagi. Sebelumnya Ibu ini dan Bapak sudah ada belum kayak pembagian tugas untuk di rumah gitu, atau untuk siapa yang bekerja atau siapa yang tugasnya untuk di rumah gitu? Sudah ada belum diskusi yang sampai ke sana? Belum sih Bu, tapi kan setidaknya ada inisiatif lah ya dari suami saya untuk membantu saya dalam mengurus anak-anak. Iya betul. Jadi begini ya Ibu, mungkin solusi dari saya untuk Bapak dan Ibu ini, umumnya permasalahan Ibu ini emang sering terjadi ya, terutama di era sekarang nih, banyak sekali perempuan-perempuan tuh yang menjadi wanita karir atau untuk menjadi tulang punggung keluarganya padahal masih ada suaminya. Nah, jadi solusinya itu yang bisa Ibu dan Bapak terapkan, harus ada komunikasi lebih jauh lagi ya, dan harus ada pembagian tugas antara suami dan istri gitu. Bapak juga kalau misalkan Bapak ini tidak mau mengurus anak atau mengerjakan pekerjaan rumah, Bapak ini ya harus bekerja, mau tidak mau Bapak harus lebih berusaha lagi untuk mencari pekerjaan gitu ya. Dan dari Ibu pun harus memberikan pengertian kepada Bapaknya gitu ya. Kalau Bapaknya emang udah berusaha mencari pekerjaan ya jangan dimaki-maki terus gitu di rumahnya ya, nanti Bapaknya malah pusing di rumah. Jadi harus ada saling mengerti satu sama lain, juga harus mensupport Bapaknya untuk mencari pekerjaan. Bapak juga nih jangan leha-leha di rumah, jangan kerjanya main game terus gitu ya. Jadi harus ada saling membantu gitu ya antara Ibu dan Bapak ini gitu. Kalau ibunya bekerja ya Bapaknya yang mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu meringankan beban Ibu. Kalau misalkan ibunya merasa kelelahan dalam bekerja, ya Bapak yang harus mencari kerja gitu. Kalau dari saya sih seperti itu ya, jadi harus banyak komunikasi lagi intinya antara Bapak dan Ibu. Harus menurunkan ego masing-masing gitu ya, dan harus ada saling pengertian satu sama lain. Begitu sih Bapak. Baik, ada yang mau ditanyain lagi nggak ya kira-kira? Takutnya ada yang masih kurang dimengerti gitu? Udah mengerti ya terkait konseling hari ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah diterapkan nanti bisa balik ke sini lagi. Kalau misalkan menemukan kendala-kendala nanti kita bisa bicarakan lagi ya. Begitu ya Ibu Bapak. Ya, terima kasih. Silakan.